rekodkan ini. Kemudian apa katanya? Al-ahkam allati sannahallahu ta'ala li'ibadihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan tasyri' itu adalah hukum-hukum yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya kepada hambanya. Kita skip yang itu, kita berpindah ke pengertian fikih supaya tidak tertukar yang mana fikih, yang mana syariat. Jadi karena terkadang orang berpikiran fikih itu ya syariat gitu. Karena fikih dan syariat itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda tapi memiliki ikatan yang kuat. Nah. Kalau fikih itu apa fikih? Fikih adalah, coba lihat nih. Kelihatan? Kelihatan semua kan? Kecil tulisannya, Ustaz. Ya. Mana biar di zoom. Kelihatan? Nih. Nih. Fikih katanya secara bahasa al-fahmu wal ilmu. Udah bisa kelihatan tuh? Fikih itu adalah faham, pemahaman dan pengetahuan. Memahami dan mengetahui itu artinya fikih. Kemudian itu tadi secara bahasa, lughatan. Lughatan itu secara bahasa. Kemudian istilahan, menurut istilah, apa katanya? Al-ilmu bi ahkamis syariah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah. Yang mana itu? Yang hukum-hukum syariat yang bentuknya al-amaliyah al-muktasib. Ya. Min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum-hukum syariah yang bentuknya amaliyah, perbuatan. Hukum-hukum yang bentuknya perbuatan manusia. Al-muktasib yang diambil bersumber dari apa? Adillatiha min adillatiha at-tafsiliyah, dalil-dalil syariat itu sendiri. Apa dalil syariat? Kalau enggak Al-Qur'an ya sunnah. Kalau tidak Al-Qur'an ya sunnah. Ya, secara jelas kita katakan itu ya, bisa bersumber dari Al-Qur'an ataupun bersumber dari sunnah. Kemudian ada pula pengertian faqih. Ada fikih, ada faqih, ya, jangan ketukar ya. Ada fikih dan ada faqih. Nah, faqih itu kalau bahasa sederhananya ahli fikih. Faqih itu sederhananya adalah ahli fikih. Nah, ahli fikih namanya faqih. Artinya ahli fikih. Ada fikhu, fikhu artinya pelajaran fikih. Nah, siapa itu ahli fikih? Man lahu malikah khassah wa qudrah. Orang yang memiliki kemampuan khusus. Orang yang memiliki kemampuan khusus ala istinbatil ahkami syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Orang yang memiliki kemampuan khusus untuk dapat bisa menggali hukum syariat. Menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Apa tadi dalil yang ada? Dua. Kalau tidak Al-Quran ya siapa? Sunnah. Gitu ya. Jadi kalau kamu mampu untuk menggali sendiri hukum dari ayat-ayat Allah, nah secara bahasa kita sudah disebut dengan istilah faqih. Lalu dia simpulkan di bawah, apa katanya? Al-faqih wal mujtahid sawaun. Faqih dan mujtahid itu sama. Faqih dan mujtahid itu sama. Pernah dengar mujtahid ya? Bukan mujahid tapi mujtahid. Mujtahid berarti secara bahasa artinya orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang mau, orang yang ingin, namanya mujtahid. Nah, kemudian kalau faqih tadi adalah orang yang ahli fikih. Orang yang ahli fikih itu adalah mujtahid, kira-kira begitu. Baik. Nih, dijelaskan di bawahnya.
masdaruha at-tasyri' fil kitabi was sunnati. Sumber dari syariat itu adalah dalam kitab dan sunnah. Dalam kitab dan sunnah. Jadi yang saya kasih tanda itu yang menjadi fokus kalian. Nah, sebenarnya di dalam buku itu juga ada, ya, di dalam buku. Saya tidak tahu kalian sudah ambil buku di kampus apa belum? Baik yang bahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Arab. Kitabnya yang ini Kak Ustadz. Ya, yang di kampus itu. Yang ini Ustadz. Ya, baik. Kemudian ini juga kemarin sudah kita jelaskan nih. Ada 3 cakupan khusus yang menjadi pembahasan di dalam pelajaran tarikh tasyri'. Ada 3 bagian khusus. Bisa kelihatan? Jelas ya? Yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah. Hukum-hukum yang berkaitan tentang keyakinan. Nih, berkaitan tentang keyakinan. Al-i'tiqadiyah, keyakinan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan, berarti tauhid. Hukum-hukum tauhid. Apa itu katanya? Kullu ma yartabitu bil aqidah, yang berkaitan dengan akidah. Tauhid. Al-khalis lillah, ikhlas karena Allah. Jadi yang menjadi cakupan dalam pembahasan tarikh tasyri' ini disebut cakupan pertamanya adalah hukum-hukum al-i'tiqadiyah, hukum-hukum berkaitan dengan keyakinan. Atau disebut dengan ilmunya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah al-ahkam al-wijdaniyah. Dia jelasin juga kan kemarin ya. Al-wijdaniyah ini berkaitan dengan batin, ya, dengan jiwa. Kullu ma yattasil bil akhlak, semua yang berhubungan dengan akhlak, namanya wijdani. Al-batinah, yang bersifat batin. Batin itu ya secara harfiah diartikan perut, artinya yang tidak terlihat, yang tidak terlihat ya. Di dalam perut itu kan tidak terlihat. Wal malakatin nafsiyah, al malakat nafsiyah ini adalah pengendalian diri, orang yang bisa menguasai dirinya. Nah, ini adalah cakupan yang kedua dalam tarikh tasyri' yang menjadi pembahasan. Baik. Selanjutnya cakupan yang ketiga adalah al-amaliyah. Amalan-amalan yang sifatnya bisa diperbuat, dipraktekkan. Ma yattasil, segala yang berhubungan bi af'alil ibadil hissiyah, dengan perbuatan hamba yang hissi. Kalau akhlak tadi kan nggak bisa disentuh itu, karena batin dia, lemah lembut, apalagi namanya sopan santun, itu kan nggak bisa. Nah, tapi kalau bersifat al-af'al al-ibad al-hissiyah, perbuatan orang yang bentuknya tampak, terlihat, dirasakan. Yang kemarin kita sebut dengan istilah apa? Ilmu fikih, ya. Jadi yang menjadi cakupan tarikh tasyri', satu adalah akidah atau tauhid, yang kedua adalah akhlak atau tasawuf, yang ketiga adalah hukum perbuatan hamba yang disebut dengan istilah fikih. Ya, ini pengulangan saja. Nah, jadi dia simpulkan kalau begitu apalah itu tarikh tasyri'? Nah, tarikh tasyri' itu apa? Ya, inilah tarikh tasyri'. Nah, inilah tarikh tasyri'. Apa itu tarikh tasyri' ini? Yang bisa kita lihat di layar ini. Nah, apa itu tarikh tasyri'? Maksudnya apa? Huwallazi yanhasir fi annahu al-ilm alladhi yabhasu an halatil fiqh al-islami fi asrin nabi wa ma ba'dahu min usuri. Jadi kalau kamu sulit mengingatnya, cukup dengan yang saya kasih tanda ini aja. Yang saya kasih tanda. Nah, nih.
Dari sini, ini yang saya kasih tanda ini. Nah, jadi tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya. Baik, dari sini apa itu? Sesuatu yang membahas keadaan fikih Islam. Sesuatu yang membahas keadaan fikih Islam. Satu, pada masa Nabi. Yang kedua, masa setelah Nabi. Sederhananya begitu. Jadi tarikh tasyri' adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu alladzi yabhasu an halatil fikhi. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan fikih. Fikih apa? Fikih Islami. Kapan? Fi asrin Nabi, sejak masa Nabi. Wa ma ba'dahu, dan setelah Nabi wafat, minat usur ya, setelah Nabi wafat. Apa yang dibahas di sana? Ada marhalah. Marhalah ini fase-fase perkembangannya. Ya, fase perkembangannya. Allati nasya'at, kapan tumbuhnya. Kemudian fiha masadirit tasyri', bagaimana sumbernya. Kemudian ada keterangan-keterangan yang lain, ada di dalamnya nasakh, ada taksis, ada tafri'. Nanti akan kita jelaskan pelan-pelan di bagian yang ini. Itu ya. Baik. Kemudian kita berpindah ke pembahasan yang baru. Bahasan yang baru sudah juga saya kasih warna. Tema dalam fikih Islam, itu ada beberapa kategori ya. Ada kategori 1 nih sini. Ada kategori 2 dan ada kategori 3 ya, masing-masing dengan kategorinya. Kategori 1 dia yang namanya fikih itu adalah yang membahas tentang ibadat dan adat. Ibadah itu apa? Ada dalam kurung sholat, siam, puasa, zakat, dan haji. Ya. Kalau adat itu ma'adal ibadat minal ahkamil amaliyah, selain ibadah, tapi dia merupakan hukum-hukum praktis yang dikerjakan oleh orang. Jadi hukum-hukum praktek. Itu namanya adat. Adat itu ya kalau sederhananya kita bilang ya kebiasaan. Tapi dia tidak masuk dalam sholat, tidak masuk dalam puasa, artinya tidak masuk dalam ibadah. Tapi dia berupa adat-adat kebiasaan. Gitu ya. Nah, kita yang belajar kayak begini ibadat apa enggak ini? Tidak kan? Ibadah. Tidak, dalam pengertian ini enggak. Artinya dia tidak ada dalam tuntunan harus bertemu, harus pegang buku, harus ini, harus itu, enggak ada. Tapi ini menjadi adat dan kebiasaan saja. Nah, jangan dinilai ini ibadat berpahala, itu lain lagi bahasannya, cakupannya nanti itu beda lagi. Ini kita sedang berbicara tentang hukumnya. Nah, kemudian pembagian kedua, dia katakan apa? Pembahasan tentang ibadat, kemudian muamalat, kemudian tentang uqud zaujah. Tentang apa itu? Tentang akad jawaz. Tentang ibadah, muamalat. Kalau muamalat itu tentang hubungan seorang dengan orang lain. Hubungan seseorang dengan orang lain. Makanya nanti cakupannya juga luas. Hubungan apa? Antara si Afif dengan imam. Mereka bertransaksi jual beli. Namanya muamalat. Antara si Nana dengan Mia, mereka pinjam meminjam, sewa menyewa, dan seterusnya, maka itu bisa menjadi cakupan muamalat namanya dan diatur di dalam fikih. Nah, diatur di dalam fikih. Nih. Ya. Jadi fikih Islam itu ada yang membagi 2 cakupan saja. Apa itu? Ibadah dan adat. Udah. Nah, kemudian ada yang membaginya menjadi 4 bagian. Nah,
Ada yang bersifat pribadi, pribadi itu saksi itu pribadi, personal. Ada yang bersifat kolektif, bersama-sama, rame-rame. Apa itu? Akad nikah. Tuh. Akad nikah bukan antara si A dan si B saja, dia menjadi komunal di masyarakat. Nah, dia akan membaur. Kemudian ada lagi membagi fikih itu menjadi satu ibadat, yang kedua muawadhat maliyah wal amanat wal jawaz, transaksi keuangan, kemudian yang berkaitan dengan amanah dan pernikahan, kemudian dia tambah qisas wal hudud. Qisas ini apa? Membalas perbuatan melukai atau membunuh. Melukai atau membunuh, itu namanya qisas. Dia membunuh orang, dibalas bunuh, qisas. Hudud, kalau hudud apa hudud? Hudud adalah ketentuan hukum Allah terhadap pelaku perbuatan tertentu. Misalnya apa? Pencuri potong tangan. Tuh. Mabuk cambuk 40 kali. Zina dirajam sampai mati kalau dia sudah pernah menikah. Kalau yang belum pernah menikah cuma dicambuk 100 kali. Cuma dicambuk. Itu namanya hukum hudud karena hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas kita katakan seluruhnya ini adalah bahasan fikih. Bahasan fikih. Ada yang fikih ibadah, ada yang fikih muamalat, ada yang fikih jawaz, fikih nikah, kemudian ada pula fikih hudud. Ini kalau di tempat kita disebut dengan fikih jinayat karena berkaitan tentang tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Sampai di sini bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Insyaallah Ustaz. Afwan Ustaz, Ana baru masuk. Bisa diulang Kak Ustaz? Oh, enggak bisa kalau baru masuk. Masa diulang lagi? Nanti ada yang baru masuk, ngulang lagi ya. Bosan lagi si Ana, nanti bosan. Kalau apa namanya? Kalau kalian nanti mau ulang, nanti saya upload ke YouTube ini apa namanya rekamannya. PDF-nya aja Ustaz. Dikirim ke ketua kelas bisa Kak Ustaz? Nanti. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Ini ada pembahasan tentang hajat manusia terhadap syariat. Kenapa manusia perlu bersyariat? Hajah ila tasyri'. Ya, manusia itu sangat perlu kepada syariat. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa syariat. Misalkan si Ridho itu pinjam barang gitu loh. Terus dia tanpa sengaja ngerusakin barang yang dia pinjam. Kata si Ana, ganti dong. Kata Ridho, aku kan nggak sengaja ngerusakin. Yang satu ndak mau, yang satu nuntut. Kira-kira bisa selesai ndak urusannya begitu? Nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Kecuali kita tunduk pada satu syariat. Ya. Ana tunduk pada syariat, Ridho juga tunduk pada syariat tertentu. Ya sudah, kita serahkan kepada syariat. This meeting now. Limit itu maksudnya apa? Ini enggak premium. Baik. Al-insanu mu'jiz. Manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Baik dari sifatnya yang
maddi, materi, jasadi, jasadnya, ataupun ruhnya. Manusia ini lemah. Kita ini punya keterbatasan. Yang seperti yang saya katakan tadi itu. Masing-masing punya keterbatasan. Ya, kalau tidak diatur oleh syariat, maka kita akan repot sendiri. Yang kedua, annal al-insanu ya'ishu fi sira' baina aqlihi. Manusia itu hidup dalam pertarungan antara akalnya yang menunjukinya menuju kebaikan dan nafsunya, nafsu manusia itu yang ammarah bisu. Sementara nafsunya mengajak kepada keburukan. Jadi pertarungan antara akal dengan nafsu. Akal pengen baik, nafsu pengen buruk. Jadi kalau tidak diatur oleh syariat, yaitu tadi. Ya, kalau tidak diatur oleh syariat, maka akan repot. Dia pengen punya handphone. Ya, dia ambil aja punya orang, gitu loh. Masalah enggak? Ya masalah, karena itu nafsunya pengen milikin. Nah, cuma bagi orang lain kan itu cara yang enggak benar. Kalau mau dia dapatin itu handphone, ya dibayar, ya disewa, ya dipinjam dengan berbagai macam cara. Nah, jadi pertarungan antara akal dengan nafsu itu harus ditengahi oleh syariat. Kemudian yang terakhir adalah muhtajul haya al-qawaid al-munazzamah. Kita memerlukan hukum yang teratur untuk mengatur kehidupan kita. Yang harus bersifat adil. Adil muhaqqaqah yang bisa juga direalisasikan. Nanti hukumnya kedengaran adil tapi tidak bisa direalisasikan, nggak termasuk di dalamnya. Jadi ini adalah inti kenapa kita harus bersyariat. Kenapa kita harus bersyariat? Karena kita tidak akan bisa ngurusin diri kita sendiri kecuali adanya syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kecil-kecil nanti kamu bisa baca sendiri ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adwar at-tashri' al-islami, fase perkembangan syariat Islam. Fase perkembangan syariat Islam. Baik, bagaimana fase perkembangan syariat Islam? Ya, tentunya kita tahu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sholat wajib, tiba-tiba puasa wajib, tiba-tiba wajib jihad. Nggak begitu, tapi ada fase yang dilewatin. Sehingga kita bisa sampai kepada syariat yang hari ini. Nah, sebenarnya ini sisi yang lebih menarik daripada yang tadi. Kalau kita lihat jauh ke catatan sejarah, syariat Islam itu dimulai dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Itu sudah mulai itu syariat. Nah, sudah ada ayat di situ, sudah ada wahyu dikirim oleh Allah, maka sudah adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Nah, nanti akan dibagi tashri' al-Islami bil insan fi marahil. Ada fasenya, numuhu berkembangnya, wa tatawur tumbuh dan berkembang. Ada fase dia tumbuh, ada fase dia berkembang. Ini pembahasannya. Mabniyan ala mura'atil fawariq al-mumayyizat allati laha, ini laha ya tulisannya, laha asarun zahirun fil fiqhi. Nah, jadi garis besarnya ini aja. Garis besarnya ini ada 4. Yang pertama adalah ini daur an-nasya' wa ta'sis, tumbuh dan dibina. Nah, ya, tumbuh dan dari asalnya ini, peletakannya, tumbuh asalnya. Kemudian yang kedua adalah daur bina wal kamal, ini penyempurnaan nih.
sempurna nih pada fase kedua ini. Artinya pada fase kedua ini fikih dan syariat Islam sudah dianggap sebagai satu acuan yang matang. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah al-jumud. Jumud itu apa? Kaku, tidak berkembang. Tidak berkembang. Kalau fase pertama tadi tumbuh dan berkembang, fase kedua dia menjadi sempurna, fase ketiga dia berhenti tumbuh. Ibarat orang kalau sudah naik gunung, udah sampai puncaknya itu. Nah, kalau sudah sampai puncaknya, selanjutnya apa? Ya tinggal menurun. Ya, tinggal menurun. Nah, sebelum dia menurun, berhenti dulu. Nah, di fase berhenti itulah yang disebut dengan istilah jumud. Ya, disebut dengan istilah jumud, yaitu fase di mana perkembangan syariah berhenti. Dan fase yang terakhir, dia fase nahdah wal yaqzah. Fase di mana fikih itu nanti, syariat itu akan berkembang kembali. Nah, kalau kita lihat hari ini, kita sudah masuk fase keempat ini. Fase keempat, fikih itu berkembang kembali. Setelah dia beberapa waktu yang lalu, dia mengalami stagnasi lah. Mengalami stagnasi. Stagnan ya, tidak berkembang. Nah, pembahasannya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah orang satu-satunya yang paling berhak di zaman itu untuk menentukan syariat. Untuk menentukan syariat. Para sahabat kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, tanya kepada Nabi. Jadi tidak bisa dibuat-buat, dikarang-karang oleh sahabat. Nah, kalau mereka salah, sahabat salah akan ditegur oleh Nabi. Kalau ada yang keliru akan turun ayat. Kalau ada yang keliru akan datang Jibril. Kalau ada yang ditanya Nabi nggak tahu, maka Nabi diam menunggu ayat turun. Karena satu-satunya yang berhak ngomong adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada masa itu, pada fase awal itu, syariat itu murni berada di bawah kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun pertama yang ada fase Mekah yang pekan lalu kita sebutkan, fase Mekah itu syariat di sana sudah ada. Syariat masih berupa apa? Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama al-i'tiqad, keyakinan, tauhid. Yang kedua al-wijdani. Ini yang bersifat tadi akhlak. Bersifat tadi adalah pengendalian diri dan sebagainya. Nah, sementara yang sifatnya muamalat, yang sifatnya ibadat itu masih bersifat longgar. Ya, masih bersifat longgar. Sholat belum, jihad belum, puasa belum. Karena ini masih longgar nih. Nah, yang penting ditanamkan hari itu adalah akidahnya dulu, tauhidnya dulu udah benar. Nah, selain akidah dan tauhid, baru ada akhlaknya dulu, sifat-sifatnya dulu. Nah, itulah pada fase Mekah. Tapi nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada yang ingat Nabi hijrah tanggal berapa? Ada yang ingat? Gak ada yang ingat? Nabi hijrah ke Madinah tanggal berapa? Nggak ingat apa nggak tahu? Lupa, Ustaz. Dulu nggak tahu, sekarang lupa gitu ya. Coba nanti di recheck kembali ya. Nah, jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka saat itu ayat-ayat yang turun pun berubah. Sudah ada perintah sholat ya. Ya, kalau kita mau runut jauh ke belakang bahwa sholat itu sebenarnya ada pada masa Isra wal Mi'raj, ya, sholat pada Isra wal
Mi'raj. Nabi Isra wal Mi'raj. Ada yang ingat tanggal berapa Isra wal Mi'raj? Ada yang ingat? Enggak ada juga. Lupa Ustaz. Aduh. Tanggal 12. Hah? Ya. 27 Rajab, Ustaz. Nah, kalau yang tahu berarti dia suka ngikutin acara Isra wal Mi'raj ini. Yang nggak tahu waktu Isra wal Mi'raj dia katakan bid'ah, terus dia nggak hadir kan? Sampai sekarang dia nggak tahu. Nah, 27 Rajab itu Nabi Isra wal Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Pulang-pulangnya Nabi sudah membawa perintah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu hari itu dibawa oleh Nabi sudah merupakan satu kewajiban dikerjakan oleh para sahabat hari itu. Nah, ada yang tahu itu tahun keberapa itu? Ini saya jadi curiga loh ini. Jangan-jangan kalau disuruh menceritakan kapan Nabi lahir, kapan ayahnya meninggal, kapan ibunya meninggal, kapan kakeknya meninggal. Pada ingat nggak itu? Nah, ini kalau ya kalau nggak pernah ngadirin acara maulid tuh begitu tuh. Nah, gara-gara katanya bid'ah, nggak ada acara maulid sampai sekarang dia nggak tahu sejarah Nabi. Nah, itu kan repot tuh. Nah, nggak bisa begitu. Jadi kita sebagai pelajar lah ya, nanti ke depan dipelajarin hal-hal yang begitu. Nggak mau hadir ke tempat maulid, no problem, silakan. Nggak usah hadir, nggak apa-apa. Nah, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, ya dibaca, dicari tahu gitu. Jangan gara-gara itu kita nggak mau, ya sama kayak orang Yasin itu bid'ah, terus dia nggak baca apa-apa gitu. Dia nggak suka baca Yasinan, tapi dia nggak baca apa-apa, nggak begitu caranya. Nah, Yasin itu bid'ah, aku bacanya surat ini, no problem, bagus. Tuh. Jadi Yasinan itu nggak benar menurutnya barangkali, tapi dia baca yang lain, gitu. Itu baru benar tuh. Jangan sampai dikatakan ini nggak benar, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, akhirnya nggak tahu apa-apa tentang Nabi. Nah, kapan-kapan kita bikin bikin lomba lah bercerita tentang Nabi. Semuanya harus bercerita tentang Nabi. Nah, dari A Nabi lahir, startnya Nabi lahir sampai Nabi wafat. Siapa yang paling mampu bercerita itu? Bercerita di luar kepalanya. Nabi lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, nama ayahnya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah. Ketika Nabi lahir, dia sudah dalam keadaan yatim, diasuh oleh keluarga. Keluarga siapa yang ngasuh Nabi? Ada yang ingat? Keluarga pamannya. Masa pamannya? Waktu Nabi lahir siapa yang ngasuh? Siti Aminah ya. Siti Aminah ibunya. Kan dia Nabi kan menyusu kan kepada orang lain kan, bukan kepada ibunya. Siapa ibu susuan Nabi apa? Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Sebelum Halimatus Sa'diyah ada lagi yang nyusuin Nabi. Ada yang tahu? Ini efek kamu tidak pernah mendengarin maulid nih. Tidak pernah dengerin maulid terus tidak mau juga baca. Tuh. Ya. Nanti tuh dicek. Nah, Nabi SAW dihasuh. Siapa tadi yang bilang Halimatus Sa'diyah itu? Ya, ada sebelum itu ada yang nyusuin Nabi. Suwaibah namanya. Nah, menyusuin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi itu nanti punya saudara sesusuan tuh banyak. Saudara sesusuan Nabi itu banyak. Pernah satu ketika Nabi itu habis selesai perang, ditangkaplah orang yang kalah perang tadi, jadi tawanan ditangkap. Selesai perang, tawanan tadi dikumpulkan. Ada seorang perempuan udah tua, dia katakan, aku pengen ketemu dengan Nabi kalian. Aku pengen ketemu dengan Nabi kalian. Ya, kata orang-orang, emang kamu siapa? Kok pengen ketemu Nabi? Kamu kan tawanan perang. Kata si perempuan tadi, aku adalah saudari nabimu. Aku saudari nabimu, ya kan? Kamu percaya nggak kalau ada orang yang mengaku saudaranya Nabi? Perempuan lagi, saudari Nabi. Lebih tua dari Nabi. Percaya nggak?
Bisa, Ustaz, karena saudara susuannya banyak. Ya. Kalau sekarang ya udah percaya ya, saudara susuannya banyak. Nah, orang tadi yang mendengar pengen ketemu dengan Nabi, kata mereka ya sudahlah dibawa. Singkat kisah, bertemulah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia adalah saudari sesusuan Nabi. Siapa itu? Anaknya Halimatus Sa'diyah. Anaknya Halimatus Sa'diyah. Nabi tanya, kamu siapa? Gitu loh. Nah, aku Syaimah. Nah, Nabi tanya, apa buktinya kamu Syaimah? Kok ngaku-ngaku kamu saudaraku, saudariku? Nah, buktinya apa? Akhirnya Syaimah berceritalah. Dulu wahai Muhammad, kamu masih kecil, ku gendong kamu di pundakku. Entah bagaimana kamu gigit pundakku, ada bekasnya sampai sekarang hari ini. Masya Allah. Ya. Dan yang tahu itu cuma Nabi dan dia gitu. Karena Nabi waktu itu kecil memang dalam asuhannya. Dalam asuhannya sampai dekat usia 5 tahun diasuh oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Nah, begitu mendengar itu barulah Nabi yakin itu adalah saudarinya. Jangan bayangkan bagaimana tangis haru birunya Nabi bertemu dengan saudarinya yang sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan Nabi. Puluhan tahun. Ya, waktu itu Nabi meninggalkan dia usianya 5 tahun. Kemudian bertemu kemudian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia Nabi sekitar 59 atau 60. Ya, pada peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Baru ketemu. Ya, lebih dari 50 tahun yang lalu baru ketemu. Bayangkan itu. Ya, tangis-tangisan itu luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudari sesusuannya. Bahkan Nabi menawarkan untuk Syaimah ikut ke Madinah, tapi dia katakan ya Muhammad, aku udahlah di sini aja gitu lah. Usiaku juga udah tua, aku akan habiskan usia. Tapi dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadinya kabilah-kabilahnya menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat oleh sejarah itu panjang, banyak dan diulang-ulang. Dan setiap pengulangan-pengulangannya itu cakep, bagus, indah untuk dimengerti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya orang yang paling berhak dalam menetapkan syariat itu, satu-satunya yang paling berhak. Nah, makanya al-mub'its ini orang yang mendirikan atau membentuk syariat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun kapan itu? Tahun 610 Masehi ya, 610 Masehi. Kemudian intiqalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ila Rafiqil A'la pada tahun 10 Hijriah. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Ada yang mengatakan ini sudah masuk tahun ke-11 ya, tahun ke-11 Hijriah. Nanti kamu cari tahu kapan Nabi wafat, kapan Nabi lahir. Antakuna muddah ini menelan masa berapa? 23 tahun. Takriban kira-kira. Jadi syariat Islam itu yang menyusunnya, tanda petik ya, menyusunnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah ya, sampai Nabi wafat. Sejak kapan itu? Dari tahun 610 Hijriah, artinya tahun 0 Hijriah, 13 tahun sebelum Hijriah sampai kepada Nabi 10 tahun ba'da hijrah, artinya 23 tahun. Nah, kita bisa lihat marahil tasyri' fi asri risalah. Ada beberapa fase perkembangan syariat. Ada beberapa fase perkembangan syariat. Yang pertama, taratan bil Qur'anil ladzi kallamallahu ta'ala bima'na wa lafzah. Ini langsung berupa firman Allah.
berupa firman Allah. Terjadi satu peristiwa, sahabat dan Nabi tidak tahu mau ngapain dengan peristiwa itu. Apa yang harus dilakukan? Tidak tahu. Sampai turunlah ayat taratan bil Quran. Langsung Quran turun, kalamallahu ta'ala. Kalamullahu ta'ala, Allah berfirman bima'nahu wa lafzah. Dengan makna dan lafaznya. Jadi Al-Quran itu makna dan lafaznya adalah dari Allah. Ya. Kemudian terkadang taratan bis sunnah. Terkadang hanya dengan sunnah saja. Allati hiya wahyu, yang dia adalah wahyu bimakna faqat. Jadi maknanya saja dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang makna apa yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Nah, kana marhalah tasyrik di Makkah. Nah, ini fase Mekah dan marhalah tasyrik di Madinah. Nah, singkatnya, sederhananya, syariat Islam hari itu pada masa turunnya risalah ada dua kategori. Yang pertama terkadang bersumber dari Quran, yang kedua terkadang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua-duanya itu ada di fase Mekah dan ada juga di fase Madinah. Nah, di fase Madinah. Nah, fase Mekah itu yang mana saja? Nih, fase Mekah nih. Nah, fase Mekah itu yang ini. Saya sudah zoom nih. Bada marhalah bi'satihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta hijrah. Dimulai dari Nabi diutus oleh Allah sampai dia hijrah. Kapan diutus oleh Allah? Ada yang ingat pada usia berapa Nabi diutus oleh Allah? Ada yang ingat? 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. 40 tahun Nabi bertahanus di Gua Hira. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inni la'ariful hajar di Makkah. Aku kenal satu batu di Mekah. Batu dikenal oleh Nabi. Apa itu batu? Ya, batu yang biasa tapi punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan batu itu? Setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, dia manggil Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Sampai kata Nabi, aku kenal batu itu. Kalau aku lewat dia panggil. Kamu bisa bayangkan ya, ada batu yang memanggil Nabi. Jadi secara jelas kita katakan betul dia adalah benda mati. Tapi kalau dipelajarin secara apa namanya ya, ilmu tasawuf lah, lebih kurang ilmu tasawuf, semuanya itu ada rohnya. Makanya kata ayat kullu, semuanya yusabbihu lillah, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahu tasbihahum, tapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Batu bertasbih, air bertasbih, gunung bertasbih, semua bertasbih. Menunjukkan mereka punya roh, punya kehidupan, tapi mereka tidak berkembang biak, tidak makan. Karena ciri-ciri makhluk hidup, 1, berkembang biak, 2, makan dan minum, 3, berpindah tempat, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Masya Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, batu itu kukenal, kata Nabi. Suka manggil aku, kata Nabi. Dan kisah yang masyhur lagi, ada satu tunggul kurma yang biasa tempat Nabi khutbah, juga nangis karena sudah nggak dipakai lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Pada fase di Madinah itu sudah tidak dipakai lagi oleh Nabi. Tapi Nabi, masya Allah, dengan kelemah lembutannya Nabi tawarkan kepada tunggul kurma, kamu mau kupakai lagi di dunia atau nanti ditumbuhkan kamu di akhirat di dalam surga Allah. Ternyata kurma itu milih opsi kedua, ya sudah aku tumbuh dalam surga Allah aja deh, bersama Nabi nanti di dalam surga, gitu. Menunjukkan bahwa pohon itu juga punya jiwa. Pohon itu punya jiwa. Jadi tidak seenak-enaknya kita, ya kalau pohon ya sudahlah kita apa-apain aja, gitu, nggak bisa.
Sebentar ya, lowbat laptop saya lupa ngecas. Takut tiba-tiba mati. Baik. Jadi marhalah yang pertama ini dimulai Makkah itu ya, dimulai Nabi diutus oleh Allah pada usia 40 tahun sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian ada perpindahan lagi ya, ibadahnya orang-orang jahiliyah dari menyembah berhala menuju menyembah Ar-Rahman, menyembah Allah. Tadinya mereka menyembah berhala, patung. Jadi anehnya orang-orang jahiliyah itu kalau ditanya berapa Tuhanmu, ada yang 4, ada yang 3, bahkan ada yang 7, ada yang 6. Satu ketika Nabi tanya, ya, kalau kamu lagi lapar banget, kamu minta makan sama siapa? Tuhan yang 6 apa Tuhan yang 1? Ya katanya ya Tuhan yang 1 lah, yang di langit. Terus kalau kamu takut banget, minta perlindungan sama siapa? Ya Tuhan yang 1 juga, minta sama Allah lah. Kalau kamu sakit banget, mintanya sama siapa? Ya minta sama mengadunya sama siapa? Mengadunya sama Allah lah, Tuhan yang 1. Singkat kisah kata Nabi, lah terus untuk apa Tuhanmu yang 6 lagi itu untuk apa gitu? Kok kamu bisa minta kepada yang 1 terus kamu ngapain minta kepada yang 6 kok dia tidak bisa ngapa-ngapain? Nah, akhirnya akal mereka mikir, oh iya juga ya, buat apa gitu. Kalau ternyata bisa ada 1 tapi sudah menguasai seluruhnya, buat apa ada yang lain? Sampai Tuhannya 4, Tuhannya 3, bahkan Tuhannya ada 7. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanqiyatul aqidah, memurnikan akidah, membersihkan akidah. Orang yang tadinya menyembah berhala, al-ausan, ini adalah berhala ya, artinya berhala. Ausan itu artinya berhala. Pokoknya dari menyembah berhala menuju menyembah Allah. Nah, kemudian ada fase selanjutnya apa? Marhalah bi tahiyatil mujtama' ini, membentuk mujtama' ini, membentuk masyarakat, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah tasbit al-aqidah as-sahihah. Ini akidah sudah apa namanya? Sudah ditanamkan dengan benar nih akidah fin nufus. Tahdzibul akhlak, dan sudah menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu pada fase Mekah. Jadi kalau kita ringkas fase Mekah itu ini aja nih. Akidah dan akhlak. Nah, tadi sudah disebutkan ya, akidah dan akhlak. Pada fase tasyri' Madani atau Madinah, ini terakhir. Pada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta ila intiqalihi ila rafiqil a'la, sampai Nabi wafat. Kalau Mekah 13 tahun, kalau yang Madinah ini berapa tahun tadi? 10 ya. Ini ya 10 tahun. Kalau yang di sini ini 10 tahun. 10 tahun Nabi di Mekah. Maaf, 10 tahun Nabi di Madinah. Ya, kalau di Mekah 13 tahun. Nah, pada fase ini ada marhalah bi ahkamil amaliyah. Sudah ada ini hukum-hukum syariat pada fase ini. Nah, tadinya sholat udah ada di Mekah, sudah ada, tapi di Madinah sholat itu lebih bebas. Lebih bebas. Yang tadinya sholat sembunyi-sembunyi, tidak berjamaah, diam-diam gitu ya. Nah, jadi sekarang sholat di Madinah itu sudah menjadi amaliyah yang dikerjakan bersama-sama dengan tuntunan, dipimpin oleh Nabi dan seterusnya. Nah, kemudian jalal ahkam allati tastalzimu amalan au tarkan min mukallafin. Sudah mulai menggunakan hukum-hukum syariat tadi. Sudah mulai menggunakan hukum syariat.
Ada yang perintahnya mengerjakan, ada perintahnya yang meninggalkan. Nah, ada perintah meninggalkan, misalkan apa? Misal, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau kalian mabuk. Gitu. Itu tidak ada perintah di dalamnya. Perintah apa? Meninggalkan. La taqrabuz zina. La tubtilu sadaqatikum. Sudah ada perintah meninggalkan. Ada pula perintah yang mengamalkan, mengerjakan, melakukan. Maka perintah yang melakukan itu bisa menjadi wajib atau sunnah. Nah, bisa pula perintah meninggalkan itu menjadi haram ataupun makruh. Nah, ini bagian kedua bahwa syariat agama Islam yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dia memiliki dua fase, fase Mekah, fase Madinah. Kalau fase Mekah ayat-ayatnya pendek-pendek berisi tentang akidah, berisi tentang akhlak. Ya, fase Madinah ayat-ayatnya panjang berisi tentang hukum, berisi tentang aturan, perintah dan larangan. Nah, sementara ayat-ayat Allah yang sifatnya akidah, akhlak itu lebih banyak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, bukan berarti nggak ada ketika di Madinah. Nah, tapi itu sifatnya sedikit. Nah, kalau kita cermatin, Al-Quran itu lebih dari seperempatnya itu isinya adalah kisah. Lebih pula seperempat itu isinya adalah tuntunan-tuntunan hukum. Kalau mau ditelaah, hukum-hukum itu ayatnya sekitar 200-an sampai 300-an ayat saja. Nah, ada ayat yang bercerita tentang hukum waris, ada ayat yang bercerita tentang hukum kisos, ada ayat bercerita tentang hukum mabuk. Itu ya tidak terlalu banyak. Ya, karena ayat itu ada ayat-ayat kisah yang panjang. Ya, kamu bisa lihat tuh bagaimana kisah Bani Israel, kisahnya para nabi dan lain-lain yang di dalamnya ada iktibar, ada maklumat-maklumat penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang disampaikan di sore hari ini atau siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan minggu depan ketika offline kita bisa lanjutkan ini sambil nanti kalian bisa membaca ya. Sebenarnya tadi ini sudah saya kasih juga ke imam, tapi memang supaya lebih lebih konsentrasi ya, ini cukup ditampilkan di screen. Jadi nanti tidak perlu kalian copy atau apa, nggak perlu ya, karena ini sebenarnya di dalam buku juga ada. Jadi dalam buku juga ada, baik buku yang berbahasa Indonesia yang terjemahan ada di kampus, ada juga yang di dalam buku ringkasan yang masih berbahasa Arab. Ya, itu juga ada di kampus. Baik, sampai sini ada yang tidak ingin ditanya? Silakan. Afwan Ustadz, ini videonya yang dari Zoom ini nanti Ustadz upload YouTube kah Ustadz? Ya, rencana begitu. Oh iya, soalnya